semuanya tahu bahwa kita harus mempersiapkan diri kita dengan matang untuk realitas terdekat. Aku beri contoh, kalau kita menghadapi sebuah ujian atau ujian di sekolah atau di kuliah, atau biasanya ada tes gitu. Kalau pas masuk universitas kan pasti ada ujiannya gitu. Nah, kalau kita nggak memiliki persiapan pada saat kita menghadapi ujian, tentunya kita bakalan sulit untuk bisa menjawab setiap soal yang diberikan kepada kita. Sehingga sebelum kita menghadapi ujian itu, kita harus mempersiapkan persiapan kita belajar dari jauh-jauh hari supaya ketika kita menghadapi ujian itu kita bisa menjawabnya dengan baik dan kita juga dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu. Begitu juga dengan ketika kita mau berlibur. Kalau kita berlibur pastinya dari jauh-jauh hari kita udah siapkan baju yang kita mau pakai, terus apa yang perlu kita bawa gitu, supaya pas liburannya juga enak gitu, nggak ada yang ketinggalan. Jadi semuanya harus perlu persiapan. Nah, aku pikir kita semua di sini tuh udah nggak asing lagi kalau ngomong tentang persiapan yang matang, atau biasanya Om Eras bilang itu berkemas-kemas. Nah, ini itu bukan sesuatu hal yang baru gitu di tengah kita, karena Om Eras juga udah sering kali ngomong gitu kalau Om Eras menyampaikan firman Tuhan, dia itu selalu ajak kita untuk selalu berkemas-kemas gitu untuk menghadapi realitas kekekalan. Nah, itu contoh yang relate dengan apa yang aku mau sampaikan awal. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita nggak memiliki persiapan untuk pulang ke rumah Bapak? Nah, yang tentunya pasti kita takut di sini, takut dengan keadaan yang nggak kudus, karena kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, karena firman Tuhan berkata apa yang perkataan yang sia-sia itu akan kita pertanggungjawabkan di kekekalan nanti. Aku pikir juga bukan hanya perkataan kita yang sia-sia teman-teman, tapi segala perbuatan kita yang sia-sia itu kita bakalan pertanggungjawabkan nanti di kekekalan. Nah, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan seluruh hidup kita untuk dapat menghadapi sebuah realitas kekekalan. Kenapa banyak orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kekekalan? Ya, karena mereka nggak sadar bahwa ternyata ada kehidupan setelah kematian. Nah, ciri-ciri orang yang demikian, orang-orang yang nggak sadar bahwa setelah kita mati ada kehidupan yang berkelanjutan di sana. Yang pertama itu pasti dia sembarangan hidup, pasti orangnya sembarangan, nggak dia melakukan segala sesuatu itu untuk kepentingannya sendiri, dia nggak mementingkan perasaan Bapak. Jadi ciri-ciri orang yang nggak sadar bahwa ternyata ada realitas kekekalan, maksudnya ada kehidupan sesudah kematian, itu dia pasti sembarangan hidup. Nah, kemudian yang kedua itu orang yang
setelah kita mati kehidupan, ada kehidupan yang berkelanjutan, dia pasti menyanyiakan kesempatan, eh, dia pasti menyanyiakan kesempatan hidupnya. Contohnya seperti apa teman-teman? Ya, orang-orang yang menyanyiakan kesempatan hidupnya itu seperti seseorang yang berani mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Itu adalah salah satu contoh orang yang nggak berpikir bahwa setelah dia mati itu ada kehidupan. Aku sebelum mengenal kebenaran, aku cerita sedikit, aku pernah berpikir untuk bunuh diri teman-teman, karena ada sesuatu masalah yang membuat aku tuh nggak sanggup untuk menjalaninya. Aku berpikir ya ngapain aku hidup, karena udah berat banget rasanya gitu untuk menjalani hidup aku. Jadi aku berpikir aku memilih mati gitu. Dan itu yang ada di pikiranku itu, karena aku pikir abis aku mati itu udah nggak ada, udah selesai gitu. Udah selesai, jadi aku pengen mati gitu. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan itu pengen aku mengenal kebenaran lebih dalam lagi, supaya aku tahu ternyata setelah mati itu ada kehidupan lagi gitu. Nah, jadi itulah ciri-ciri orang-orang yang nggak menyadari ternyata setelah kita mati itu ada kehidupan yang berkelanjutan. Nah, aku pernah dengar juga teman-teman, orang yang bilang merokok mati, tidak merokok mati. Itu seringkali aku dengar, karena mereka bilang begini, kan aku bilang kenapa kalian suka merokok gitu kan. Terus mereka bilang nggak apa-apa, lagian biar kita nggak merokok kan kita tetap mati gitu. Orang yang merokok juga orang yang nggak merokok mati, orang yang tidak merokok juga tetap mati. Terus ada lagi yang bilang hidup ini hanya sekali, makanya kita harus menikmati hidup ini dengan memuaskan segala keinginan kita gitu. Nah, itu juga adalah prinsip orang-orang yang karena berpikir bahwa habis mereka mati udah kan, udah nggak ada lagi. Makanya mereka nggak memiliki sesuatu persiapan yang baik untuk menghadapi sebuah realitas kekekalan. Nah, kalau orang dunia ini yang berpikir bahwa merokok mati, tidak merokok mati, yang berpikir hidup ini hanya sekali, jadi kita bersenang-senang. Kita sebagai orang yang sudah mengetahui kebenaran, orang yang sudah dengar suara kebenaran, kita udah nggak bilang lagi hidup ini hanya sekali, makanya kita menikmatinya. Tapi hidup ini hanya sekali, jadi kita pergunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan hidup kita di kekekalan, supaya kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya aku kembalikan kepada Kak Ida. Thank you. Thank you Windy buat sharing singkatnya. Aku nggak merasa sharing karena agak cepet banget gitu berlalu ya. Udah nggak kerasa.